dari Lukas pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. 1, 2, dan 3. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Kita baca bersama selebih kuat. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Demikianlah Injil Yesus Kristus yang berbagi adalah saudara dan saya yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya serta melakukannya dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. 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 Perkenalkan Bapak Ibu, saya pendeta yang kedua. Pendeta yang pertama tadi sudah. Berjalan menapaki bumi, kalau sendiri dikatakan sepi. Tapi kalau bersama-sama apa mesti berseri-seri? Belum tentu. Biasanya orang ketika bertemu dengan yang lain ingin menunjukkan bahwa dirinya itu baik-baik saja, kalau perlu lebih baik dari yang lain. Karena kalau merasa tidak baik, mesti tidak dihargai. Jadi ada rasa negative thinking. Itu semua manusia. Seorang Samuel pun ingin menunjukkan kepada keluarganya tidak mau bangkrut, tidak mau jatuh, maka cara apapun dilakukannya. Akhirnya keluarga, anak-anak yang biasanya menjadi teman justru menjadikan permusuhan. Sehingga kita butuh teman yang lain, butuh kawan yang lain yang lebih mengerti bukan hanya kelebihan tetapi juga kekurangan. Maka Yesaya tadi mengatakan ada seorang anak yang lahir bagi kita. Dan Mazmur juga menguatkan, mari kita melihat kemuliaan Allah dengan menyanyikan nyanyian baru. Karena kemuliaan Allah itu mengerti akan ketidakmuliaan kita. Begitu juga Paulus memberikan nasihat kepada Titus, bagaimana sang juru selamat telah berkarya dalam hidupnya, yang dahulunya dia teroris menjadi
Pak Paulus itu dari teroris menjadi misionaris. Yang dulu wajahnya pedang menjadi mata bajak. Ketika Paulus melakukan pertobatan. Pertobatan yang sifatnya ugahari, jujur. Itulah ketika kita mengharapkan seorang teman, maka bukan sembarang teman, tetapi teman yang memang mengerti kita. Berjalan tidak sendiri. Mari kita lihat ilustrasi kita. Ya, multimedia. Ini rombongan tidak putih kan? Teng Mejing. Oh, nginjang. Berarti di tangan mangkate? Wow. Jam bangsa lenjang. Saking putih iki. Lereng Sumbing, teng Mejing ngaji. Masya Allah. Nah, terus ngajine nginjang. Di tangan mangkate? Wow, jam gasal enjang. Oh. Ini adalah orang-orang dari lereng Sumbing. Daerah mana kira-kira? Sutopati, Nepal, Van Jawa, Java. Lalu kira-kira Kerandekan sana, daerah Kajuran, Kaliangkrik, berjalan ke Mejing, Candi Mulyo. Dia berjalan mulai hari Rabu Pon, karena pengajiannya di Mejing Kamis Wage. Kalau Bapak Ibu bisa lihat, besok nanti dibuktikan setiap Rabu Pon sudah turun gunung mereka. Dan yang menarik, saudara, mereka pakai kaos seragam hitam, tulisannya pernah lihat? Tulisannya adalah melampah ngalap berkah. Tidak besar, tidak kecil, semuanya berjalan kira-kira 10 kilometer. Dari pagi malam sampai pagi. Karena dia yakin dapat berkah. Pertanyaannya, kira-kira yang mereka berjalan itu semuanya guyup atau ada yang jodaan? Kira-kira. Yakin semuanya guyup? Nggak ada yang jodaan? Oh, kok tahu loh. Kira-kira ada yang sebelum berangkat padu? Oh, ada. Kira-kira ada yang musuhan, tetap musuhan, tapi tetap mangkat ke Mejing? Tapi kalau gereja nggak ada ya? Oh, ada. Bukan saya, bukan pendeta kan. Nah saudara, ketika mereka berjalan dari lereng Sumbing ke Mejing, tentu di satu sisi kelihatan guyup dan rukun, tapi coba kalau diperhatikan, saya pernah memperhatikan ada yang disenggol marah, ngopok nyenggol-nyenggol, ada loh itu. Nah, artinya berkah itu bukan hanya dengan secara manusia. Kalau bicara manusia tidak ada habisnya. Ketika kita punya teman belum tentu semua baik-baik saja. Kadang-kadang perlu kita diberi ketidakbaikan kan gitu. Supaya kita belajar. Oh, setiap orang sifatnya beda. Ya diterima. Karena teman yang utama kita percaya Tuhanlah yang mendamaikan. Sama kayak drama tadi. Ketika mereka berserah pada Tuhan, maka mereka percaya ada teman yang menemani. Nah, mari saudara, kita akan belajar ketika Yusuf dan Maria melakukan perjalanan. Ketika mereka punya misi, diberi misi ilahi untuk melahirkan Sang Mesias. Yang pertama, Ada
Mari kita baca dari Lukas 2 ayat 3 dan 4, 1, 2, dan 3. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi ke kota Nazaret di Galilea, ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Selain mereka berjalan ke Betlehem karena akan ke kampung halaman, mungkin pulang kampung, tapi ada tugas negara. Mereka akan mengikuti sensus penduduk, walaupun yang mengadakan itu dari pemerintahan Roma, memerintahkan pada Kaisar Agustus. Walaupun mungkin mereka kecewa dengan pemerintah, mereka kecewa dengan penjajah, tetapi Yusuf dan Maria bisa melihat sisi yang lain. Karena semua orang ingin didaftar supaya ada data yang tentu berguna. Bahkan dia meyakini perjalanannya adalah sebuah misi ilahi, melahirkan sang juru selamat. Maka ketika ada keyakinan bagimu negeri, bagimu yang ilahi, maka itu adalah sebuah teman yang perlu diapresiasi. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita berdiri, kita menyanyi Bagimu Negeri. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Silakan duduk, saudara. Sangat menyakitkan ketika bencana yang terjadi di Sumatera, di Aceh, bukan hanya membawa korban, tetapi membawa gelondongan-gelondongan kayu hasil ilegal logging. Sungguh itu menyakitkan dan merobek hati rakyat. Sungguh menyakitkan ketika ada seorang pemimpin yang ternyata terjerat beberapa wanita, yang terakhir satu lagi dari CCTV kan itu, di daerah tertentu di negeri Konoha. Sangat menyakitkan ketika program makan siang ada banyak yang keracunan. Sungguh menyakitkan karena ternyata pemimpin-pemimpin tidak semuanya baik. Bahkan ada yang melanggar hak asasi, melakukan penculikan. Itu fakta, saudara. Sangat menyakitkan. Mungkinkah mereka akan menjadi teman yang baik menemani kita sebagai rakyat? Tentu jawabannya sangat diragukan. Sama ketika Yusuf dan Maria, sangat menyakitkan bagi Maria ketika dia harus hamil, ketika dia harus dicerca, mesti sudah melakukan tindakan yang tidak baik. Begitu juga Yusuf dianggap orang atau laki-laki yang hanya ngikut saja, tidak punya keberanian, yaitu suami yang takut istri. Tetapi hari ini teman yang menemani kita adalah teman yang melebihi
dari cara-cara dunia yang kadang-kadang di luar logika. Mari saudara, apapun juga negeri kita yang kita cintai ini, walaupun mungkin ada banyak sakit hati, kekecewaan, tapi kita diajak berjalan menjadi bagian dari karya keselamatan. Tentu bukan hal yang baik kalau kita meninggalkan tanggung jawab negeri, apalagi di dalamnya tentu ada tanggung jawab ilahi. Mari kita percaya, kita melakukannya tidak sendiri, atau kita mungkin sakit hati dengan teman-teman yang lain, pemimpin-pemimpin yang lain, tapi ada satu pemimpin kehidupan yang kita andalkan. Itulah Tuhan kita yang lahir menjadi juru selamat dunia. Kita bukan hanya mendapatkan berita, tapi kita menjadi pembawa berita dan pelaku keselamatan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kandang domba itu rumahnya, palungan hewan petidurannya. Lahir dari Bunda Maria, Pangeran Maha Mulia. Aku pun hendak ke Betlehem, supaya ku melihatnya. Di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. mari kita akan baca bersama saudara. 1, 2, dan 3. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan diparingkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Bapak Ibu, mungkin saja kalau peristiwa ini terjadi hari ini, palungan laris, viral, semua ingin melahirkan di palungan, semua ingin selfie di palungan. Kuliner dekat palungan laris. Tapi tentu dunia saat itu berbeda. Palungan adalah tempat yang tidak pernah terbayangkan untuk melahirkan seorang bayi. Palungan adalah sesuatu yang rendah, sesuatu yang kotor, sesuatu yang hina. Tetapi itulah teman kita mengajak kita ke tempat yang tidak tercatat, mengajak kita pada sebuah peristiwa yang mungkin tidak sama, bukan hanya agak lain, tapi tidak sama. Kalau agak lain itu film, tapi ini sangat lain. Kadang-kadang kita nggak siap diajak teman kita untuk ke tempat yang tak tercatat, tempat yang mungkin dianggap rendah. Gak mungkinlah aku kuat. Tetapi ingat apa yang dikatakan teman kita, roh yang ada di dalam kamu itu lebih kuat. Kita bisa. Sang Juru Selamat datang bukan di tempat yang VVIP, tetapi di tempat yang tidak pernah tercatat, bahkan terbayangkan. Itulah teman kita. Ketika ada teman-teman kita yang terpuruk di tempat-tempat yang tidak tercatat, yang direndahkan, maka yang pertama kali kita lakukan untuk menemani adalah mengubah mindset, mengubah pola pikir bahwa tidak ada yang tidak tercatat di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan izinkan kita menghadapi sebuah tindakan, sebuah keputusan politik, ataupun mungkin
kita dipinggirkan, tapi cerita keselamatan lahir ketika seorang Yusuf, seorang Maria siap ditemani oleh teman yang membawanya ke tempat yang rendah, ke tempat yang disingkirkan. Tapi disitulah kita tidak pernah merasa sendirian. Kita tidak mudah baperan, kita tidak mudah tersinggung, kita tidak mudah merasa dipinggirkan. Karena dengan tempat yang tidak tercatat itu, Tuhan akan memutarbalikkan fakta yang tidak mungkin bagi manusia. Mari kita menjadi teman-teman yang siap menemani dan ditemani dalam situasi apapun. Itu yang kedua. Dan yang terakhir, malam Natal kita membawa kita yang ketiga. Mari kita baca bersama. Setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Bapak Ibu, kita mencoba berimajinasi. Apa toh itu seorang gembala? Yang dibutuhkan hanyalah mungkin makanan cukup, mungkin gembala domba yang tidak hilang cukup. Bahkan gembala ini digambarkan di dalam ensiklopedia dia. Itu adalah kasta terendah, tidak berpendidikan. Biasanya buta huruf, karena kalau yang jadi gembala itu biasanya yang rendah. Maka seorang gembala tidak bisa dijadikan saksi di pengadilan, karena levelnya nggak masuk. Sederhana, bahkan hina. Tentu bagi logika manusia yang penting diberi upah. Kalau perlu diberi bonus maro atau merotelu dombanya. Tetapi ini ada sebuah peristiwa yang tidak terjangkau. Malaikat datang. Apa urusannya dengan gembala? Tetapi itulah kehidupan. Kadang-kadang kita membutuhkan energi misteri. Kadang-kadang kita tidak mau terpenjara karena energi ekonomi. Ketika kita diberi ekonomi terus-menerus, kita diatur, kita malu. Ketika kita mungkin diberi terus-menerus tapi dihina, kita tersinggung. Ketika kita diberi energi status sosial yang tinggi, tetapi ternyata harus menggunakan uang yang banyak, kita juga berpikir, apakah mau? Seringkali energi kehidupan yang kita butuhkan seolah-olah hanya uang, kedudukan, tidak, ternyata kita butuh energi misteri. Tuhan adalah misteri. Walaupun mungkin kita sudah berkali-kali lihat lilin, mungkin di mana-mana ada lilin. Mungkin kita biasa menyanyikan malam kudus. Kita juga melihat orang berpakaian putih-putih. Tetapi malam ini, ketika kita menyanyikan 1000 lilin nyalakan, saya yakin
ada perasaan yang berbeda. Itulah kehidupan. Kehidupan perlu sebuah energi misteri dari ilahi untuk menemani kita. Seringkali orang pergi Natal, malam Natal itu bukan terhibur oleh pendetanya, sudah 2 panjang-panjang bacaannya, nggak tertemani, bosen. Melihat mic-nya mati, sudah disiapkan, tuk 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 tuk, terganggu. Melihat kursi majelis tidak jelas antara majelis mana yang tidak. Kenapa kita ditemani oleh energi-energi duniawi yang sering kita lawan, sering kita persoalkan. Jamnya molor, hujan, parkirnya macet. Itu seringkali energi-energi yang membuat kita justru kehilangan teman. Malam ini ketika gembala mendengar suara malaikat, dia memuji tanpa berdiskusi, tanpa berpikir untuk berlomba memberikan kado yang terindah. Mereka berangkat ke kandang. Ternyata ada kemuliaan surga. Saudara, di tengah-tengah kelelahan kita mempunyai teman, baik keluarga, karena teman yang paling dekat, teman yang paling akrab itu juga musuh yang paling hebat. Kadang-kadang kita kecewa dengan suami kita, dengan istri kita, dengan anak-anak kita yang mungkin malam ini tidak datang karena sibuk bisnis, atau saudara yang lain justru ada tugas. Jangan khawatir, ada energi ilahi yang menemani kita. Mari saudara untuk meyakini bahwa teman kita adalah teman ilahi yang setia menemani dalam keadaan apapun juga. Begitu juga kita akan meneladani teman kita. Kita akan mendapatkan sebuah energi. Kita mendapatkan sebuah kekuatan untuk besok pagi kembali datang ke sini. Walaupun mungkin masih ada tamu, masih ada kegiatan, tapi kita akan dikuatkan cahaya terang. Ketika malam ini menemani kita, maka besok pagi kita kembali akan dikuatkan dengan terang yang dari Tuhan. Itulah teman kita yang sejati, yang telah melawat ke bumi. Amin.